Selamat datang di video ini. Kebijakan Trump, khususnya dalam perdagangan dengan Tiongkok, telah menyebabkan para ahli mempertanyakan apa yang akan tersisa setelah masa jabatannya. Perdagangan dengan Tiongkok telah menjadi fokus utama dari pendekatan America First yang diusung oleh Trump. Saat ini, AS menghadapi defisit perdagangan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarahnya. 5 tahun telah berlalu sejak Trump menerapkan tarif pembalasan pada barang-barang penting yang diimpor dari Tiongkok. Namun, pertanyaan tetap ada, apakah konflik ini akan pernah terselesaikan? Jika iya, kapan perang dagang benar-benar akan berakhir? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Perang dagang ini tampaknya melampaui persoalan tarif atau kekuatan ekonomi semata. Ini adalah perlombaan antara dua negara adidaya yang masing-masing bertekad untuk mengungguli satu sama lain. Apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar konflik perdagangan, tetapi permainan geopolitik yang kompleks. Dalam permainan ini, Tiongkok tampaknya menunjukkan keunggulannya. Sementara Donald Trump percaya bahwa ia memiliki kendali atas situasi, Tiongkok telah melaksanakan rencana-rencana canggih untuk memperkuat posisinya. Yang benar-benar dipertaruhkan bukan hanya soal ekonomi atau politik, tetapi juga peran kepemimpinan global. Di hadapan rencana jangka panjang Tiongkok dan tekad strategisnya yang tak tergoyahkan, Amerika Serikat harus berjuang keras untuk mempertahankan keunggulannya. Selama bertahun-tahun, surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat telah dianggap sebagai salah satu keuntungan ekonomi terbesarnya. AS secara konsisten mengalami defisit perdagangan miliaran dolar, sementara surplus perdagangan Tiongkok terus meningkat. Di permukaan, ini tampak seperti kemenangan besar bagi Tiongkok. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden, ia langsung menargetkan surplus perdagangan Tiongkok sebagai fokus utama serangannya. Trump mendorong penerapan tarif baru dengan keyakinan bahwa hal itu akan menciptakan pengaruh yang diperlukan untuk memaksa Tiongkok memberikan konsesi. Namun, masalahnya adalah surplus perdagangan Tiongkok merupakan alat strategis sekaligus perangkap potensial. Di satu sisi, surplus ini memungkinkan Tiongkok meningkatkan pengaruh globalnya dengan mengekspor lebih banyak daripada yang diimpornya, sehingga mengumpulkan modal besar untuk diinvestasikan pada proyek infrastruktur di luar negeri dan memperluas jaringan ekonominya. Di sisi lain, ketergantungan pada pasar AS membuat Tiongkok rentan, terutama ketika AS memutuskan untuk memaksakan tarif atas barang-barangnya. Kebijakan ini memicu efek berantai pada seluruh rantai pasokan global. Keraguan Tiongkok untuk secara langsung menghadapi kebijakan Trump mencerminkan keseimbangan rapuh yang berusaha dipertahankan. Sebagai pasar ekspor terbesar bagi Tiongkok, konfrontasi langsung dengan AS dapat menyebabkan tindakan balasan yang merugikan ekonomi Tiongkok. Surplus perdagangan yang dulunya dianggap sebagai simbol kekuatan ekonomi kini menjadi kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh kebijakan perdagangan agresif Trump. Namun, Tiongkok tidak hanya bersikap defensif. Negara ini juga menyesuaikan strateginya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sambil merespons dengan tindakan balasan. Tiongkok berhati-hati agar ketegangan tidak meningkat hingga menjadi perang dagang besar-besaran yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pada saat yang sama, Tiongkok memanfaatkan surplus perdagangannya untuk menciptakan peluang baru dan mengurangi ketergantungannya pada pasar AS. Salah satu contoh utama adalah inisiatif Belt and Road, yang dilakukan Tiongkok melalui investasi besar-besaran pada infrastruktur dan membangun perjanjian perdagangan dengan negara-negara berkembang. Dengan membangun koridor ekonomi baru, Tiongkok tidak hanya mendorong pertumbuhan internal tetapi juga mengurangi dominasi pasar AS dalam strategi perdagangannya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak bersikap pasif. Sebaliknya, negara ini aktif mendorong persaingan menuju cakrawala baru yang membentuk ulang struktur perdagangan global. Sementara Amerika Serikat sibuk dengan perang dagangnya dengan Tiongkok, di seberang Pasifik, Tiongkok diam-diam membangun tatanan ekonomi global baru yang lebih mandiri dari pasar AS. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah kontes jangka pendek. Tiongkok memainkan strategi jangka panjang, dengan surplus perdagangannya sebagai salah satu dari sekian banyak kartu yang dimiliki. Menariknya, tarif yang diberlakukan AS,
Alih-alih merugikan Tiongkok sebagaimana yang dimaksudkan, justru mungkin melayani tujuan strategis Tiongkok. Bagaimana jika kebijakan tarif pemerintahan Trump secara tidak sengaja memajukan tujuan yang dikejar oleh Tiongkok? Dunia terlalu sibuk menentukan siapa yang kalah dalam perang dagang, sementara sedikit yang menyadari bahwa Tiongkok memanfaatkan momen ini untuk mengejar kebangkitan teknologi secara ambisius. Salah satu contohnya adalah tarif pasal 301 yang diberlakukan pada tahun 2018. Tarif ini dirancang untuk melemahkan sektor manufaktur Tiongkok dengan menaikkan biaya produk Tiongkok yang diekspor ke AS, sehingga mendorong perusahaan untuk memindahkan produksinya keluar dari Tiongkok. Namun, Tiongkok tidak menyerah pada tekanan tersebut. Sebaliknya, negara ini melihat tantangan ini sebagai peluang strategis. Laporan menunjukkan bahwa Tiongkok menyerap 75% hingga 85% dari biaya tarif, daripada meneruskannya kepada bisnis atau konsumen Amerika. Meski menghadapi tantangan ini, Tiongkok tidak melemah. Sebaliknya, negara ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Pemerintah Tiongkok memanfaatkan periode ini untuk mempercepat pengembangan industri strategis, terutama di bidang kecerdasan buatan, AI, 5G, energi bersih, dan teknologi lainnya. Dengan berinvestasi besar-besaran di dalam negeri, Tiongkok mempromosikan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global yang didominasi oleh AS. Para pemimpin Tiongkok memahami bahwa semakin lama AS terpaku pada tarif, semakin banyak waktu dan motivasi yang mereka miliki untuk memperkuat posisi mereka di sektor teknologi global yang kritis. Kesalahan terbesar pemerintahan Trump bukan hanya meremehkan ketahanan Tiongkok, tetapi juga gagal mengenali perubahan strategis yang dilakukan oleh Tiongkok. Bukannya hanya bertahan, Tiongkok mengubah tantangan menjadi kekuatan pendorong untuk pembangunan yang lebih kuat. Pergeseran ini tidak hanya mengurangi ketergantungan Tiongkok pada AS, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam teknologi masa depan. Dalam permainan jangka panjang ini, Tiongkok menunjukkan kemampuannya mengubah risiko menjadi peluang. Fleksibilitas dan strategi yang tahan lama ini dapat menjadi faktor penentu yang mengangkat Tiongkok ke posisi terdepan dalam tatanan ekonomi global baru. Salah satu katalisator penting dalam upaya ini adalah inovasi teknologi dan kebijakan tarif yang digunakan sebagai landasan untuk bangkit sebagai pusat kekuatan teknologi global. Hal menarik lainnya dalam dinamika ini adalah peran Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX. Kehadirannya di Tiongkok bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tiongkok, yang memiliki keunggulan di sektor energi hijau, menemukan sekutu strategis dalam Musk untuk mendorong revolusi energinya. Tesla, perusahaan kendaraan listrik yang didirikan Musk, telah menjadi bagian integral dari ekosistem energi terbarukan Tiongkok. Pabrik Tesla di Shanghai tidak hanya memproduksi mobil listrik, tetapi juga menjadi inti dari strategi global Tiongkok untuk mendominasi sektor energi hijau dan transportasi berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan Tiongkok memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik global, sementara Musk mendapatkan akses ke salah satu pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat. Hubungan ini saling menguntungkan, di mana Tiongkok memanfaatkan kehadiran Musk untuk mempercepat transisi energinya, sementara Musk mendapatkan dukungan dari skala pasar yang besar di Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kolaborasi strategis ini menunjukkan bagaimana Tiongkok memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi globalnya. Di saat pemerintahan Trump sibuk menerapkan tarif dan hambatan perdagangan, Tiongkok secara diam-diam memanfaatkan kemitraan dengan Tesla untuk membangun masa depannya sebagai pemimpin dalam energi terbarukan dan teknologi hijau. Kisah ini adalah bukti fleksibilitas dan kemampuan adaptasi Tiongkok dalam mengubah kelemahan menjadi katalisator untuk dominasi masa depan. Dengan strategi ini, Tiongkok telah bertransformasi dari ekonomi yang bergantung menjadi pusat teknologi global terkemuka. Elon Musk bukan hanya sekadar pion dalam permainan Tiongkok, melainkan aset strategis penting yang berfungsi sebagai jembatan untuk membantu Tiongkok memajukan visinya yang ambisius, termasuk revolusi hijau. Namun,
hubungan antara Musk dan Tiongkok tidak terbatas pada kendaraan listrik atau energi terbarukan. Tiongkok memanfaatkan pengaruh globalnya untuk memperkuat posisinya dalam teknologi mutakhir, menciptakan panggung di mana negara tersebut secara bertahap mendapatkan keunggulan. Sementara dunia fokus pada persaingan perdagangan dan energi, Tiongkok diam-diam memperluas strateginya ke berbagai area lain, termasuk domain militer. Selat Taiwan, titik api strategis. Salah satu area utama persaingan adalah Selat Taiwan, yang telah menjadi titik nyala paling berbahaya antara AS dan Tiongkok. Ketegangan di wilayah ini bukanlah hal baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tekanan dari kedua belah pihak telah meningkat, menjadikan kawasan ini pusat perhatian global. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump mengambil sikap keras dengan langkah-langkah militer dan diplomatik yang menantang klaim Tiongkok di wilayah tersebut. Namun, bertentangan dengan ekspektasi banyak pihak bahwa Tiongkok akan memberikan tanggapan tegas, negara itu memilih reaksi yang terukur dan strategis. Alih-alih memprovokasi konflik langsung, Tiongkok melakukan manuver militer yang canggih yang berfokus pada memberikan tekanan tanpa melewati garis merah. Manuver militer Tiongkok. Tiongkok telah menggelar latihan militer berskala besar di sekitar Selat Taiwan, termasuk pengerahan jet tempur dan kapal perang untuk menunjukkan kehadirannya. Langkah ini bukan hanya demonstrasi kekuatan militer, tetapi juga sebuah pesan kepada AS dan Taiwan bahwa Tiongkok mengendalikan wilayah tersebut. Meski AS mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Pasifik, Tiongkok telah menjelaskan bahwa mereka siap mempertahankan klaim teritorialnya. Namun, Tiongkok melakukannya dengan cerdas, menghindari konflik berskala penuh sambil tetap mempertahankan postur strategis yang kuat. Kesabaran strategis Tiongkok. Kecemerlangan strategi Tiongkok terletak pada kesabaran dan perhitungan jangka panjangnya. Alih-alih terburu-buru membalas provokasi, Beijing bersedia menunggu sambil terus memperkuat posisinya. Setiap langkah, mulai dari manuver militer hingga pernyataan diplomatik, membawa pesan yang jelas, kami akan mempertahankan kepentingan kami tanpa memulai perang yang tidak perlu. Pendekatan ini memberikan Tiongkok keuntungan signifikan, memungkinkan negara tersebut untuk terus menekan AS dan Taiwan tanpa meningkatkan konflik menjadi perang skala besar. Selain itu, Tiongkok menyadari bahwa AS menghadapi tantangan domestik dan internasional, mulai dari polarisasi politik di dalam negeri hingga komitmen militer di Eropa dan Timur Tengah. Dengan strategi ini, Tiongkok menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Fokus pada stabilitas dan perhitungan strategis membuatnya dapat memperkuat posisinya secara global tanpa tergesa-gesa. Tiongkok tampaknya memainkan permainan panjang, di mana setiap langkah diambil dengan cermat untuk memastikan keunggulan jangka panjang. Strategi Tiongkok di tengah ketegangan AS-Tiongkok. Saat AS kewalahan di berbagai bidang, Tiongkok memanfaatkan situasi ini untuk mempertahankan tekanan strategis tanpa meningkatkan ketegangan. Beijing memahami bahwa keterlibatan AS dalam konflik terkait Taiwan akan membawa dampak ekonomi dan militer yang signifikan. Inilah mengapa Tiongkok dengan percaya diri menjalankan strategi jangka panjangnya, tanpa rasa takut akan pembalasan yang berlebihan. Namun, konfrontasi antara AS dan Tiongkok tidak hanya berkisar pada Selat Taiwan. Ini adalah bagian dari gambaran besar tentang persaingan strategis dua negara adikuasa. Sementara AS di bawah pemerintahan Trump berfokus pada langkah-langkah jangka pendek, seperti mengenakan tarif dan meningkatkan kehadiran militer, Tiongkok secara perlahan tapi pasti memperkuat pengaruh globalnya. Maraton strategis Tiongkok. Ini bukanlah sprint, melainkan maraton strategis. Dengan kegigihan dan visi jangka panjang, Tiongkok terus meraih keuntungan signifikan di setiap langkahnya. Di bidang ekonomi, militer, maupun diplomatik, Beijing memainkan perannya di arena global yang lebih luas. Rencana induk Tiongkok tidak hanya berfokus pada konfrontasi langsung dengan AS. Mereka juga memperluas pengaruh globalnya ke wilayah-wilayah seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kehadiran militernya yang semakin meningkat, Tiongkok membentuk dunia dengan cara yang membuat AS semakin sulit untuk mengejar. Tiongkok sebagai pusat kekuatan global. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah Tiongkok akan mengungguli AS,
tetapi kapan dunia akan menyadari bahwa Beijing secara bertahap menjadi pusat kekuatan global? Meskipun Trump percaya bahwa dirinya mengendalikan situasi, kenyataannya, Tiongkok telah maju 3 langkah di depan, tanpa niatan untuk melambat. Sementara AS sibuk dengan krisis domestik, Tiongkok terus bergerak maju menuju ambisinya untuk menjadi negara adikuasa terkemuka. Pertanyaan besar kini adalah, apakah Tiongkok akan tetap mematuhi strategi lambat namun stabil ini? Akankah Tiongkok berani mengambil risiko untuk menantang AS secara lebih langsung? Bisakah AS, di bawah tekanan besar, mengejar ketertinggalan dalam kompetisi ini? Kesimpulan. Terlepas dari jawabannya, satu fakta yang tidak bisa disangkal adalah bahwa Tiongkok telah berada selangkah lebih maju. Tidak hanya di domain militer dan ekonomi, tetapi juga dalam membentuk masa depan dunia. Ini adalah permainan jangka panjang, dan Beijing jelas memegang kendali. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.